Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh seniman serta undangan yang berbahagia. Selamat datang di Galeri Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat dalam rangka silaturahmi dan ramah tamah antara seniman bersama Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ingatkan kembali untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, tetap menggunakan masker selama berada di ruangan, dan kami mohon untuk menjaga jarak. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan hantaran kata dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sekaligus pengenalan pejabat lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Ibu Malaranti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, yang kami banggakan semua Bapak Ibu seniman dan budayawan yang hadir pada sore ini. Terima kasih yang kami hormati teman-teman jajaran Dinas Kebudayaan. Singkat kata, terima kasih Pak Gubernur, ini sudah menunggu jadwal Bapak. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu dengan Pak Gubernur. Kami semua tadi Pak Wagub bisa, tapi kita dapat selesai di dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan yang baru aktif dan juga semua jajaran Dinas Kebudayaan Eselon 3 yang akan berdiri. Yang ini adalah yang akan memfasilitasi teman-teman seniman budayawan untuk kegiatan pengembangan budaya. Yang pertama Pak Fadil sekarang menjabat jadi Kabid Jalan Negara. Yang berikutnya dari Menandakan Irwan Yudi, Sekretaris Dinas Kebudayaan. Kemudian Pak Fauzan jadi Kepala Taman Budaya. Kemudian Pak Rifika dari Kabid Seni Budaya. Kemudian Pak Abrimas di Kepala Bidang Warisan Budaya. Dan Ibu Dia Bemilia, Kepala Museum. Dan yang juga baru adalah Pak Ade Kasih Taman Budaya. Ini yang akan memfasilitasi Bapak Ibu para seniman dan budayawan dalam beberapa kegiatan kemajuan budaya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Gubernur, Bapak Ibu, saya akan menanyakan sedikit nanti tentang bangunan gedung kebudayaan. Singkat saja karena Pak Gubernur dan kuasa dan juga Pak Ibu yang lain juga ada kuasa. Kita sudah saja akan menanyakan sedikit tentang rencana pembangunan jadinya di gedung budaya tersebut. Silakan teman-teman kota Ibu. Selanjutnya penayangan animasi rencana lanjutan pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat. Gedung kebudayaan Sumatera Barat terdiri dari beberapa zona A, B, dan C. Saat ini baru selesai tahap pembangunan di zona A. Gedung kebudayaan Sumatera Barat zona A dibangun dengan gaya baru yang menjorok ke laut dan berbentuk seperti kapal atau perahu, sehingga bangunan tersebut berada di atas jalan yang ada di pantai utara. Selain zona yang sudah selesai pembangunan ini, masih akan dibangun yaitu zona B dan C. Zona A terdiri dari 5 lantai. Lantai 5 adalah tanggul terbuka yang diperuntukkan untuk pentas seni.
dan juga tempat yang bagus serta memiliki pemandangan indah. Kemudian lantai 4 dialokasikan untuk media dan kecil. Lantai 3 merupakan bagian yang paling sementara lantai 2 untuk kegiatan permainan lain, serta lantai 1 untuk akses masuk untuk zona. Sementara tadinya di zona yang dibangun untuk pertunjukan utama. Dengan demikian, jika sudah lengkap dibangun, gedung kebudayaan Sumatera Barat memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk memfasilitasi para karyawan dan seniman berkreasi, dan tentunya juga bisa menjadi tempat bagi wisatawan dan masyarakat untuk menambah pengetahuan mereka terhadap budaya Minangkabau. Demikianlah pengayalan animasi lanjutan pembangunan dari Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya kita dengarkan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Rizal Tanjung dengan judul puisi Catatan 1146 karya Khairul Anwar. Kepada Pak Rizal Tanjung kami persilakan. Catatan tahun 1940 karya Khairul Anwar. Ada tangan sekali akan jemur berbulan, mainan cahaya di air, hilang bentuk dalam waktu, dan suara yang kucintai kan berhenti memberat. Kupahat batu nisan sendiri dan kupaku. Kita anjing diburu. Hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau diranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat.
keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawal lagi diburu jika berdiri telah disimpan. Cuma kenangan berdebu. Kita memburu arti atau serahkan pada anak lahir setempat. Karena itu jangan mengorbit tatap dan pena puasa. Tulis. Karena kertas bersama. Tenggorokan kering. Sedih. Mau basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, serta tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita dengarkan hantaran kata sekaligus penyampaian program unggulan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Mahyilmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sama terhormati Dinas Kebudayaan Sumatera Barat beserta dengan seluruh jajaran Dinas Kebudayaan yang hadir pada hari ini. Yang hadir bersama kita rekan dua kita besar baik kemudian direkam bersama kita, dan selanjutnya kepada para seniman yang hadir pada hari ini dan sehari-hari dari sini ataupun juga beraktivitas yang tempat di Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat yang hadir. Pertama, bersyukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berdoa salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa pada tadi berpuisi dari dalam bersama. Itu catatan segala hal yang datang. Ya, nama. Ya, dan mudah-mudahan insyaallah masih juga menunjukkan puisi dan seni-seni yang lainnya akan tetap bisa hadir pada kehidupan masyarakat Sumatera Barat dengan dukungan dari Dinas Kebudayaan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saat sekarang ini di Provinsi Sumatera Barat telah hadir Dinas Kebudayaan. Artinya seluruh potensi budaya yang ada di Sumatera Barat itu sudah bisa dikanalisasi ya, melalui dinas. Nah, sehingga memang potensi budaya yang ada di ranah Minang itu bisa terkoordinasi secara baik dan juga bisa terkanalisasi secara baik, termasuk juga organisasi budaya. Karena insya Allah kita sedang mempersiapkan tentang Dewan Kebudayaan di Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan kita, maka kebudayaan yang akan bisa direalisasi, sehingga memang organisasi yang mewadahi dari budaya yang ada ini bisa terrealisasi secara baik. Di dalam RPJM 2021-2026 RPJM kita tetap 5 tahun, yaitu 2021-2026, yang insya Allah ini sudah kita rampungkan di pemerintah daerah dan sudah kita kirimkan ke DPRD. Sekarang tinggal di DPRD untuk membahas. Dalam masa jabatan kami pada tahun
Polri nanti terakhir 2024. Kalau saya itu akan ada kecepatan dalam pelaksanaan daripada agenda dari visi misi kita. Nah, kalau visi misi kita itu sudah tahu tentunya, yaitu untuk mewujudkan Sumatera Barat yang madani, unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan. Jadi madani adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang berbudaya. Maka oleh itu di dalam misi atau visi kita itu ada sebanyak 7 misi. 7 misi. Dan kemudian ada sebanyak 25 bulan. Nah, di antaranya adalah, yaitu yang pertama sekali adalah program unggulan kita itu menjadikan kawasan Mesir Raya, ya, di sana ada sudah sebut saya dan Seraya dan gedung MUI. Dan setelah kita ada itu adalah gedung Elkam dan kemudian Budokar. Nah, maksud itu kita harapkan kawasan Mesir Raya ini, bahkan kita kemarin juga merencanakan ini ada bangunan di sebelah itu mau kita ambil, itu mau menjadi suatu kawasan yang representatif yang ke depan. Nah, kita mengharapkan di gedung KAM dengan gedung Budokar yang di sana itu juga akan menampilkan budaya-budaya. Nah, sehingga memang terpadu dengan Mesir Raya. Nah, kemudian juga nanti gedung MUI yang kita dengarkan yang akan dibangun di sana. Nah, sehingga memang tipe sejarahnya itu memang hadir di sana. Ya, masjid. Nah, ini akan menambahnya nanti adalah pelaksananya dinas kebudayaan. Nah, di antaranya adalah menjadikan gedung Elkam, ya, balik ke bawah, ini, balik ke, ya, jadikan gedung Elkam dan Budokar di tempat edukasi dan literasi. Ya. Kemudian yang saya akan membangun gedung MUI dan melakukan pengajian dan pembelajaran keagamaan secara rutin di Israel. Nah, kita juga pikirkan ini bagaimana kawasan Mesir Raya ini 5 waktunya penuh kegiatan. Nah, mungkin kita harapkan kegiatan ini kegiatan dari sana menentukan. Dan kemudian juga dia dapat berofis untuk menyinggung agar auratnya lah kawasan ini. Kalau lama punya wujudkan apa SPK ini gedung Elkam, ya, jadi pembelajaran secara rutin nanti, ya. Dan kemudian Budokar para siswa-siswi sebagai warisan nilai-nilai adat dan budaya. Jadi kita harapkan gedung ini memang kita fungsikan sehingga nanti akan ada pewarisan nilai, ya, karena akan ada kegiatan termasuk ya sileknya, kemudian juga kita merencanakan. Kenapa kita menyegerakan tahun budaya ini, dan kemudian juga museum, dan kemudian juga olahraga? Karena kita nanti akan mewajibkan anak kita, siswa-siswi, ya, mulai dari SD sampai SMA, itu hari Sabtu dan hari Minggu itu memilih 2 kegiatan. Yang pertama budaya, yang kedua adalah olahraga. Nah, sehingga nanti tempat seperti ini pada hari Sabtu dan hari Minggu itu nanti akan banyak keramaian di situ. Karena siswa-siswi kita tidak dorong sehingga nanti mereka memilih 2 begitu. Satu kebudayaan, satu olahraga. Ya. Nah, kemudian kita fasilitasi di gedung ini atau di stadion dan kemudian juga di sekolah-sekolah yang bisa kita fungsikan. Nah, sehingga nanti mereka memilih kemudian puisi atau mungkin juga nanti melukis, kaligrafi dan lain-lain. Nah, itu semuanya nanti silakan kita pilih, nanti kita kelompokkan.
Ya, sehingga nanti turunlah nanti para pelatih masing-masing tempat itu. Ini nanti kedepannya termasuk di olahraga. Kemudian anggaran profesional keagamaan. Jadi ini menjadikan gedung kebudayaan, museum dan perpustakaan publik sebagai pusat pendidikan dan pendidikan. Ya, tadi juga dengan tim percepatan pembangunan Sumatera Barat juga kita bicarakan. Ya, nanti akan ada bahagia di sini nanti adalah kawasan museum dan gedung kebudayaan sebagai pusat bagi masyarakat, terutama aktivitas seni dan budaya serta. Ya, jadi akan terintegrasi di sini. Kemudian anggaran pada seniman budaya, kemudian lanjut membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya nasional. Ya, ya, ini akan membangunnya. Pusat pertunjukan seni dan budaya dalam bentuk budaya. Ini nanti kemudian kalau pakai nanti saya lihat lorongnya di bawah tadi itu panjang itu. Itu makanya nanti bisa nanti pameran buku-buku. Karena kita juga menginginkan Sumatera Barat ini sebagai pusat buku ya di Sumatera. Karena kita banyak punya perguruan tinggi dan secara historisnya juga. Karena memang saya masih ingat ketika saya di Padang, yaitu begitu Aisyah itu 2 kali setahun itu akan pameran buku. Ya, apakah itu kita harapkan ya gedung ini bisa berjalan. Mungkin diangkat nanti lokasi tinggi dan kemudian juga nanti di alam. Ya, nanti ini masih tapi kerjanya ke depan. Kemudian peran provinsi membantu dan teater, ya, dan kemudian serta provinsi untuk mengisi aktivitas seni dengan sama-sama. Jadi sama-sama kelompok budaya yang ada di Sumatera Barat nanti akan ditampilkan di sini. Jadi, ini di antara kegiatan untuk 5 tahun ke depan. Dan kita harapkan kalau semuanya ya ini bisa kita sinergikan dan kemudian ini bisa kita ini kan masih ini ya untuk 5 tahun ke depan ini kan kita bisa definitifkan per tahun. Ini sedang kita susun oleh BPJS tahun ini apa, tahun 2021 nanti apa, 2022 apa, 2023 apa, dan 2024 apa, sampai 2025. Nah, sehingga memang ya udah terencana secara baik, sehingga nanti dukungan anggaran kita bisa dipastikan dan kemudian juga karena memang kegiatan ini harus berbasis anggaran. Ketika berbasis anggaran maka dan kemudian juga satu kemungkinan juga kegiatan-kegiatan yang lain inisiasi, ya kan melakukan potensi-potensi lain yang ada. Saya masih ingat dulu ketika di Pantai Padang itu kita pernah menghadirkan acara Pesta 2. bukan menentukan kesenian ide utama begitu. Ya. Jadi itu mana? Yang betul musik dulu di Tiongkok sudah di sini di Jepatan kan. Nah ada di saya masih ingat di Pantai Padang. Ketika saya masih wakil. Sudah bang? Festival. Ini Bapak ini bisa banyak hal-hal yang bisa dihadirkan. Nah, kita harapkan itu semuanya silakan ya menggerakkan kemudian ada bagaimana nanti aktif yang ada ini dan kemudian juga dukungan-dukungan yang lain. Jadi intinya kita sebagai Provinsi Sumatera Barat ya yang pertama saya akan kita segerakan adalah untuk menyelesaikan pembangunan budaya ini. Tahun ini ada berapa miliar? 48 miliar. Kemudian insyaallah ini sudah selesai. Bisa bersama nanti. Kemudian juga tahun 2022 artinya juga dilanjutkan. Sehingga kemudian tahun 2023 akhir nanti bisa selesai. Apa yang itu yang diutarakan ya, yang direncanakan itu. Dan kalau dulu sepengetahuan saya, ini akan digabung dengan museum. Kalau museum bisa digabung dengan pustaka sana, saya kira inilah bagian yang bisa kita sebagai ya, oleh yang bisa menjadi mimpi kita ke depan, menggunakan budaya, kemudian museum, dan grup dan sebagainya.
Jadi maksudnya itu keluarga ke depan ini sudah jelas menjadi pusat minat di barat. Barangkali mungkin demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih dan mudah-mudahan visi-visi yang kita rencanakan ini akan bisa berjalan sebagaimana yang sudah tertuang di dalam rencana PDM yang sedang dibahas, yang akan dibahas oleh DPR. Demikian, memaham? Oh, ada lagi. Ini saya kemarin ke tinggi dan saya melihat di Triaga, ya, di sana Bung Hatta, ya, dan saya lihat itu di dindingnya itu tulis tentang sejarah Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi pernah menjadi pusat pemerintahan Belanda. Ya. Kemudian Bukit Tinggi pernah menjadi pusat pemerintahan Jepang. Sehingga Singapura itu berada di bawah koordinasi Bukit Tinggi. Dan kemudian ada kemerdekaan. Cuma permasalahannya adalah dokumen itu tidak jelas. Kalau saya menginginkan nanti, apalagi ditambah lagi kita punya kantor PDRI di bawah. Kemudian ada sana Bung Hatta. Ya, apakah tempat kelahiran Bung Hatta? Ya. Nah, cuma ini belum dikemas, ya, terbaik. Dan tinggal tempat ini adalah merupakan bahagian dari sejarah Bukit Tinggi. Maka saya itu kemarin sama badan pengelola di sana, saya minta, yaitu kita buat tim untuk melengkapi dokumen tentang Bukit Tinggi masa Belanda, Bukit Tinggi masa Jepang, apalagi taman dan lubang Jepangnya. Jadi maksud itu, saya kira ini bisa menjadi satu objek yang wisata dan bernilai historis. Nah, sehingga nanti anak-anak kita, siswa kita SD, SMP, SMA, itu kita harap nanti bisa mengunjungi lokasi itu, ya, sebagai suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Minangkabau akan keberadaan Bukit Tinggi sebagai pusat pemerintahan Belanda, Jepang, dan kemudian juga pada masa kemerdekaan, yaitu PDRI. Apalagi, ya, ini monumen PDRI. Ya, sekarang kita menunggu selesainya impres instruksi presiden. Monumen PDRI yang ada di Nagari IAK, di Dorong IAK, kemudian Nagarian Kecamatan Gunung Omeng, ya. Nah, kebetulan saya adalah ketua forum bela negara sekarang. Nah, ini maka saya itu ini adalah rangkaian kegiatan dan kita sedang menyiapkan sekarang ini, yaitu Tour PDRI, ya, yang meliputi kota-kota ini mulainya nanti dari 19 Desember, hari bela negara, dan kemudian nanti puncaknya adalah peristiwa Situjun, ya, Situjun. Nah, ini akan kita kemas nanti menjadi suatu event, ya, event. Itu yang sekarang kita beri nama namanya Tour PDRI, ya. Nah, maksud itu ini akan melibatkan nanti banyak kota-kota di Sumatera Barat. Nah, kegiatannya apa? Bisa mix olahraga, budaya, sejarah, nasionalisme, dan yang lain. Banyak yang bisa kita lakukan. Misal kita berangkat dari Padang, misalnya ke Bukit Tinggi. Nanti Bukit Tinggi itu ada karantina 2 hari 3 hari. Nah, dari sini kita akan sepeda atau apa. Nanti dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh, ke Gunung Omeng. Apalagi karena di Gunung Omeng, Payakumbuh, korban nanti akan melakukan kegiatan sekian hari. Nanti lagi ke Sudunjung, ya, Sumber Kudus, ya, dan kemudian sampai nanti ke Selatan. Ini bisa kita laksanakan dalam rentang waktu 19 Desember sampai 15 Januari. Itu bela negara 9 Desember,
Demokrasi Maria Sulawesi 7. Ya, ini adalah itu kan yang akhir tahun kan awal tahun. Kita selama ini berpikir bagaimana mencari event untuk awal tahun. Karena rata-rata pergerakan ekonomi kita di awal tahun ini terjadi inflasi yang tinggi. Nah, maka itu dengan adanya event ini nanti melingkupi banyak kota-kota yang akan bisa kita angkatkan, kita akan bisa mengangkat potensi ekonomi. Namun kesenian juga bisa di sana, olahraga juga di sana, kemudian nasionalisme juga bisa di sana, sama bela negara juga. Jadi ini menjadi hal yang sekarang dari dinas wisata sedang dipersiapkan konsep ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah waktu dekat ini percepatan pembangunan monumen bela negara ini akan bisa segera selesai, ya, perpresnya, impresnya. Nah, ketika impres ini selesai, maka kemudian nanti pembangunan akan ada percepatan. Jadi itu berbahagia, inilah beberapa hal yang saya sampaikan dan kita perlu segera dan kemarin bersama dinas bersama pengelola sana saya minta untuk membuat tim untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tentang Bukit Tinggi sebagai sejarah 3 masa pemerintahan tadi, ya, masa Belanda, di Jepang, baru yang setelah merdeka. Nah, mudah-mudahan ini juga akan menjadi satu proyek yang akan memperkaya kita untuk meningkatkan wisata di Sumatera Barat. Demikian, mohon maaf terlebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mahyudin Sulman, Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya akan datang bersama Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan seniman di pintu masuk Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Ibu Manaranti kami persilakan. Terima kasih tidak Andra. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau memberikan saran dan sebagainya, kami persilakan. Ada waktu kita, masih ada waktu kita izin 10 menit atau yang bahasa. Silakan mau memberikan saran, mau bertanya, boleh. Silakan. Yang pertama ada Asnan Rasid, ada mic di depannya. Yang kedua siap-siap. Oke, nanti sebutkan nama ini. Dan yang selanjutnya juga siap-siap. Kita ada 3 atau 4 orang, singkat padat. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Selamat. Saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama, sebagai warga Padang, kami sudah sangat bangga dengan Partai Padang. Terima kasih. Bapak sebagai wali kota. Dan yang kedua, kami akan titip ini gedung kebudayaan ini Pak. Sudah lama sekali rasanya kawan-kawan vakum dalam aktivitas tidak ada infrastruktur. Dulu jadinya Pak ini akan selesai sebelum habis masa jabatan. Ternyata mungkin karena beberapa hal termasuk pandemi, sehingga anggarannya tidak prioritas. Kalau kami berharap dalam periode pertama Bapak ini 5 tahun gedung ini bisa selesai Pak. Karena kawan-kawan sangat membutuhkan terutama yang dari seni pertunjukan. Tanpa adanya fasilitas gedung yang memadai, kalau itu akan lumpuh dan akan mati suri aktivitasnya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya lihat Bapak Gubernur kita dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat bagaimana menjadikan nama saya Irfan
karena dulu tahun berapa ya, saya dibesarkan belum pernah televisi, masa Pak Mustafa Ibrahim kan, tapi dalam hal ini ada satu hal yang sangat tertarik saya tentang PDRI. Kebetulan dia saya ke Ismail Hasan, dia ada tulisnya dari ketika Safruddin menyerahkan kepada Safruddin Pramila Negara, menyerahkan kepada Muhammad Nasir untuk kepada gubernur. Karena saat itu Soekarno mengangkat dua presiden, yaitu Safruddin Pramila Negara di Sumatera Timur, kemudian Ustaz As'ad di Yogyakarta. Ini sangat ada keterkaitan antara Sumatera Barat dengan Yogyakarta. Ini satu hal mengangkat kembali sejarah bagaimana orang Sumatera Barat, kalau Pak Emil Salim bahwa itu adalah otak. Jadi bagaimana pemerintah juga NKRI. Yang kedua, ada satu hal yang mungkin waktu Pak Fataniwala itu ada Turki Tenggara, apakah itu masih berjalan atau tidak? Itu kaitan dengan pariwisata dan budaya. Dulu perubahan. Yang ketiga, mengisi Bapak. Sebenarnya kami dari Jakarta, saya di HPPI, Himpunan Perempuan Peduli Budaya Indonesia. Kebetulan kami akan membentuk cabang untuk wilayah Sumatera.